وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hati kita terdalam, kemudian melalui lisan-lisan kita, dan ditampakkan dengan amal perbuatan dari seluruh jawarih anggota tubuh kita, kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya semakin pandai kita bersyukur atas segala nikmat karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah tambahkan nikmat-nikmat itu semata-mata agar kita senantiasa bisa terus dan bisa lebih meningkatkan lagi kedekatan kita kepadanya, dalam rangka kita mendapatkan selalu bimbingan, arahan di dalam menjalani, mengarungi kehidupan kita yang sekali-kalinya ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, imamul mujahidin. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salawat kepadanya, kepada keluarganya, semoga selalu senantiasa terlimpah kita ucapkan melalui lisan kita, dan semoga Allah semakin memantaskan kita menjadi umat beliau yang istiqomah. Kita jalani hidup ini dengan penuh ketaatan, dan kelak saat tiba nanti, saatnya kita kembali kepada Allah, Allah takdirkan kita dalam puncak-puncak yang taat, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya seorang muslim harus senantiasa memantaskan dirinya untuk mendapatkan berbagai macam karunia yang Allah sediakan. Karunia yang terdekat telah Allah berikan kepada kita, dan rezeki bagi kita adalah Ramadan yang lalu. Ramadan yang lalu Allah berikan sebagaimana Ramadan sebelumnya janji ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kepastian takwa itu Allah berikan kepada orang-orang yang menjalani seluruh aktivitas di bulan Ramadan dengan rangka meningkatkan dirinya di hadapan Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan dibuktikan dengan berbagai macam bentuk pendekatan, yaitu siamnya, qiyamnya, dan yang didapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang identik dengan aktivitas Ramadan adalah dengan Al-Qur'annya, dengan kita banyak membacakan Al-Qur'an, termasuk mentadabburinya, menghafalnya, bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang akan memungkinkan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita masih berada
tidak jauh dari Ramadan yang lalu. Oleh karenanya asar atau bekas-bekas yang telah kita tinggalkan sebagai bentuk ketaatan kita di bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguhan, hendaknya tidak lekang oleh waktu sehingga kita menjadi pribadi yang rabbani, bukan pribadi yang ramadhani, pribadi yang selalu dituntut oleh Allah di setiap waktu. Bukan hanya kita mendapatkan dalam tanda kutip seakan-akan hanya mendapatkannya di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, mengutip surat Al-Baqarah ayat 185, ya Allah berikan tuntunan setelah kita melaksanakan bulan Ramadan dengan predikat takwa di akhir ayatnya, maka dijelaskan kembali di dalam 185 itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya jamaah rahimakumullah, Allah identikkan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita yang Allah mulai datangkan di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan itu menjadi bulan yang mulia. Ruhul Amin, malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah menjadi malaikat yang mulia, dan Rasulullah menjadi Al-Amin, menjadi orang-orang yang mulia yang dipercaya karena mendapatkan Al-Quran. Dan Al-Quran itulah sumber kemuliaan itu. Digambarkan bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan bukan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi Rasulullah, keluarga dan sahabatnya dan orang-orang saleh yang mengikutinya. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Tidaklah aku jadikan Al-Quran itu sebagai pemberat. Maka di dalam ayat-ayat, di dalam ayat 185 itu dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Setelah Allah gambarkan bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi identik dengan Al-Quran. Kemudian Allah berikan rukhsah bagi orang-orang yang sakit maupun dalam perjalanan, ketika menunaikan ibadah puasa bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Maka kemudian Allah katakan, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan usr, bukan kesulitan. Ini menggambarkan bahwasanya puasa maupun juga aktivitas di dalam bulan Ramadan itu bukan sekali-sekali untuk memberatkan kita. Kemudian ayat berikutnya Allah gambarkan setelah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kemudian Allah katakan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Allah Subhanahu wa taala menggenapkan berbagai macam aktivitas kita di dalam bulan Ramadan itu sebulan penuh sebagai tadriban, sebagai latihan, sebagai bentuk berbagai macam program yang kita lakukan dari awal sampai akhirnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga pada akhir bulan Ramadan kita bisa membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum, sesuai dengan petunjuk Allah. Cara kita membesarkan Allah, bertakbir di hadapan Allah sesuai dengan wawasan yang jelas, yang wa'i. Dalam tinjauan fikih, jamaah rahimahullah, kita memahami tentunya bahwa takbir yang diajarkan kepada kita sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya adalah setelah berbuka di hari terakhir, setelah azan maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri, sampai kita melaksanakan sholat Id. Dan itu terbatas oleh ruang dan waktu. Ruangnya hanya di masjid-masjid dan di lapangan, atau di tempat-tempat yang
yang disediakan oleh panitia. Waktunya hanya sejak maghrib sampai menjelang Idul Fitri. Namun jamaah rahimakumullah, karena Allah mencanangkan Ramadan yang lalu adalah la'allakum tattaqun, Al-Quran juga adalah hudan lil muttaqin, dan agar kita juga menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka semangat walitukabbirullaha ala ma hadakum tidak boleh terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam tinjauan akidah kita, pemahaman kita, al-mafhum setelah al-mantuqnya tadi secara fikih, maka pemahaman kita takbir itu tidak boleh dibatasi dimanapun kita berada dan dalam bentuk segala macam aktivitas kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sekuler, hanya memantaskan takbir di masjid-masjid, tetapi kita harus bertakbir di dalam segala aspek kehidupan kita dan segala aktivitas hidup kita. Berbisniskah kita, mengajarkah kita, menjadi pemimpinkah kita, menjadi muridkah kita, menjadi ayah, ibu, menjadi anak, dan segala predikat yang kita sandang dalam kehidupan ini dalam rangka litukabbirullaha ala ma hadakum. Sehingga dengan demikian kita akan bisa wala'allakum tashkurun, agar kita bisa bersyukur dengan kita dipantaskan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, takbir yang ada dalam diri kita tidak terbatas dengan lisan kita, tetapi sepanjang hidup kita, kita ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ketika kita mendapatkan amanah, amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Ketika kita bisa menghitung bantuan-bantuan yang kita salurkan kepada masjid, bahkan yang terkini dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka seluruh aktivitas pengumpulan donasi maupun juga kita mengajak orang-orang lain agar merasakan semangat yang sama tidak lepas dari litukabbirullaha. Ketika kita mendidik anak kita di sekolah umum atau kita titipkan di pesantren dalam rangka litukabbirullaha, maka ketika kita menyadari bahwa segala macam yang kita lakukan itu adalah diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, bahkan dimutabaah, dievaluasi oleh Allah, dan kelak akan ditampakkan nanti yaumul mahsyar, maka kehidupan kita relatif akan lebih terjaga dari segala macam potensi penyimpangan, melakukan perbuatan dosa kembali, kemaksiatan kembali. Sehingga kalau saja ada orang-orang yang meminta, berharap di ujung tahun Masehi misalnya, make wish bahwasanya di tahun baru akan mendapatkan kehidupan yang lebih sukses, tetapi di dalam kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, make wish itu, membuat harapan itu adalah di akhir-akhir Ramadan. Karena dia sudah merasakan nikmatnya Ramadan, maka dia tidak ingin suasana Ramadan itu hilang. Maka dia jadikan pasca Ramadan litukabbirullaha. Maka dia membuat harapan agar bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan itulah yang membuat hidup kita berkah. Hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tidak perlihatkan aib-aib kita, dan seterusnya sampai kita kembali semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tradisi di bulan Syawal ini, jamaah rahimakumullah, jangan kita tinggalkan dari seluruh potensi ketakwaan yang Allah berikan.
lanjutkanlah dengan puasa Syawal 6 hari. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Demikian pula membaca Al-Quran. Jangan sampai kita bisa menghatamkan berkali-kali di bulan Ramadan, di 11 bulan berikutnya lupa lagi kita dengan Al-Quran. Infak kita, sholat rawatib kita, dan silaturahim kita pun juga kita jaga. Jangan karena alasan pandemi kita putus dengan silaturahim yang sebenarnya memberikan keberkahan di dalam usia kita. Usia kita singkat, 50, 60, 70 sudah bonus. Tetapi dengan silaturahim Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah akan ingatkan orang-orang yang silaturahim itu di akhirat kelak, dan bahwa dia adalah saudaranya dan berpotensi akan menariknya kelak, di mana saudaranya yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Semoga itu adalah bapak-bapak ibu, bapak-bapak dan anak-anak kita sekalian, dan istri-istri kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qul qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Jemaah rahmatullah, mari sama-sama kita menjadikan hidup ini yang sekali-kalinya adalah kehidupan yang diberkahi, dirahmati, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sebahagian alhamdulillah di antara umat Islam sekarang ini, seperti yang disinyalir dalam surat Al-Hadid, semakin berjalan waktu hatinya bukan semakin bertakwa, terbimbing oleh Allah, tapi mereka qasat qulubuhum, semakin keras hatinya. Mendapatkan jabatan dia khianat, mendapatkan kekayaan dia tidak memberikan, tidak membantu saudara-saudaranya, bahkan cenderung memfitnah saudaranya. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipantaskan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang mendapatkan kebahagiaan dengan petunjuk Allah Al-Qur'anul Karim di dunia ini dan diselamatkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hayrana illa dalaltah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la maytan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.